Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifa Farasmita. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu budaya hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum dapat diterima dan diterapkan di dalam suatu masyarakat tersebut. Lalu ada aspek-aspek pada hukum. Aspek-aspek pada budaya hukum ini ada dua, yaitu kebiasaan dan nilai, dan yang kedua adalah pengaruh sosial. Kebiasaan dan nilai. Budaya hukum terbentuk dari kebiasaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ini mencakup bagaimana masyarakat dapat berinteraksi terhadap sesamanya dan berinteraksi terhadap hukum. Lalu yang kedua adalah pengaruh sosial. Budaya hukum juga mencerminkan hubungan antara perilaku sosial dan hukum, di mana sikap masyarakat terhadap hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya kita ke pentingnya budaya hukum. Budaya hukum dianggap penting dalam komponen masyarakat karena ia menghubungkan struktur substansi hukum dan perilaku masyarakat lainnya. Tanpa adanya budaya hukum yang kuat, penerapan hukum tidak bisa menjadi sangat efektif, meskipun adanya aturan tertulis. Selanjutnya mengenai proses pembentukan. Pembentukan budaya hukum memerlukan waktu dan proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini meliputi tahapan pengetahuan, pemahaman sikap, dan perilaku terhadap hukum. Jadi, secara keseluruhan, budaya hukum mempermainkan atau memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana suatu sistem hukum dapat berfungsi dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Karima Putri dengan NIM 020112824291110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum di Meksiko. Sistem hukum di Meksiko berakar pada tradisi hukum sipil yang berkembang di Eropa kontinental, khususnya yang berasal dari Spanyol. Hukum Meksiko didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Konstitusi Meksiko, yang merupakan undang-undang tertinggi di negara tersebut. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Dalam sistem hukum ini, aturan tertulis memiliki posisi yang sangat penting, dan hukum berlaku secara tertulis, baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan pengadilan yang mengikat. Sistem peradilan Meksiko dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu peradilan federal dan peradilan negara bagian. Meksiko adalah negara federal, sehingga peradilan dibagi berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Peradilan federal menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum federal, seperti kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia, kebijakan federal, serta isu-isu yang melibatkan beberapa negara bagian. Sementara itu, pengadilan negara bagian menangani kasus-kasus yang lebih lokal, seperti pelanggaran hukum yang hanya berlaku di wilayah negara bagian tertentu. Sistem pengadilan di Meksiko sendiri terdiri dari beberapa tingkatan, termasuk pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung Meksiko, yang merupakan lembaga pengadilan tertinggi di negara ini. Mahkamah Agung berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi, serta untuk mengawasi pengadilan yang lebih rendah. Sistem hukum ini juga mengadopsi beberapa prinsip penting dari hukum internasional yang sering digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau kewajiban internasional. Selain itu, hukum adat dan praktik lokal sering memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa di tingkat negara bagian, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Edward dengan NIM 020113824293962. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya hukum negara Meksiko dan contohnya. Oke, langsung saja. Budaya hukum di Meksiko itu didasarkan pada tradisi hukum civil law dengan ciri khas federal yang lebih dominan daripada negara bagian. Sistem hukum negara Meksiko juga dipengaruhi oleh hukum Napoleon. Lalu untuk contoh-contohnya, di situ ada yang pertama melarang pemilihan ulang presiden, yang kedua membangun negara seluler, yang ketiga menetapkan hukuman mati secara teratur. Menetapkan hukuman mati secara teratur ini maksudnya kepada orang-orang atau oknum yang melanggar
kekuasaan dalam penetapan politik-politik ataupun kasus kejahatan politik. Yang keempat, melegalkan atau menetapkan kebebasan untuk membawa senjata, yang dimana negara tersebut sangat menyetujui jika penggunaan senjata berapi ataupun senjata lainnya. Dan yang terakhir itu menekankan persamaan di depan hukum antara gender, entah itu maupun pria dan wanita. Jadi semua yang ada di negara Meksiko itu jika didasarkan oleh landasan hukum semuanya setara. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitrah Mariam Putri Zaidani dengan NIM 020113824944. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Argentina. Argentina adalah sebuah negara di paruh selatan dan tenggara anak benua Amerika Selatan dan merupakan negara dengan bahasa Spanyol terbesar di dunia. Adapun sistem hukum di Argentina adalah sistem hukum civil law, yang berarti bahwa hukum di negara ini didasarkan pada kode-kode tertulis dan peraturan yang jelas. Negara Argentina mempunyai lembaga sejenis komisi yudisial, yaitu Consejo de la Magistratura atau The Council of the Magistracy. Lembaga tersebut diatur dalam pasal 114 Constitution de la Nación Argentina, yang menjelaskan bahwa Dewan Kehakiman yang diatur oleh undang-undang khusus yang disahkan oleh mayoritas absolut dari seluruh anggota masing-masing DPR bertanggung jawab atas pemilihan hakim dan administrasi kekuasaan kehakiman. Republik Argentina selanjutnya memiliki ekonomi yang besar dan beragam. Pemerintah federalnya memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Argentina adalah bagian dari sistem hukum sipil mengikuti tradisi negara-negara di Eropa daratan. Argentina mengambil bentuk pemerintahan republik, demokratis, perwakilan, dan federasi yang terdesentralisasi yang sejak tahun 1994 dibagi-bagi menjadi 23 provinsi dan 1 kota otonom, yang berperan sebagai ibu kota federal sama seperti Amerika Serikat, dan kota terbesar di negara ini, Buenos Aires, yang juga sebagai salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Ibu kota federal dan tiap-tiap provinsi memiliki konstitusi, bendera, dan pasukan keamanan masing-masing, tetapi tunduk di bawah sistem federal. 23 provinsi mempertahankan semua kekuasaan yang tidak diwakilkan kepada negara nasional, memiliki 3 kekuasaan otonom dan menjamin otonomi munisipalitas mereka. Republik Argentina memiliki sistem pemerintahan federal. Negara ini terbagi menjadi beberapa provinsi dan kota otonom Buenos Aires yang memiliki kewenangan untuk menyetujui konstitusi mereka sendiri dan membuat undang-undang di dalam wilayah mereka mengenai hal-hal yang tidak didelegasikan kepada pemerintah nasional. Pada saat yang sama, provinsi-provinsi juga telah memberikan kewenangan khusus tertentu kepada Kota Madya. Provinsi Kota Otonom Buenos Aires dan Kota Madya menetapkan peraturan pengadaan publik mereka sendiri. Namun, peraturan tersebut biasanya serupa dengan peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional. Argentina menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 kali masa jabatan. Di tingkat federal, sistem peradilan juga mencakup kantor kejaksaan umum atau Ministerio Público Fiscal, kantor pembela umum atau Ministerio Público de la Defensa, dan Dewan Kehakiman atau Consejo de la Magistratura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian dengan NIM 020113842935. Di video kali ini saya akan memperjelaskan budaya hukum yang ada di Argentina beserta contohnya. Budaya hukum Argentina didasarkan pada sistem hukum perdata dan konstitusi nasional yang diadopsi pada tahun 1853. Argentina juga memiliki sistem pemerintahan federal, republik, dan demokrasi perwakilan presidensial. Budaya hukum di Argentina juga terdapat karakteristik. Yang pertama, ada sistem hukum civil law. Argentina menganut sistem hukum civil law yang berarti bahwa hukum ditulis dalam bentuk kode dan undang-undang. Hakim memiliki peran terbatas dalam menciptakan hukum, berfokus pada penerapan hukum yang telah ada. Yang kedua, ada peran jurisprudensi. Meskipun hakim tidak menciptakan hukum secara langsung, mereka memiliki kewenangan untuk menginterpretasi dan menerapkan prinsip hukum ketika undang-undang tidak jelas. Ini memberikan ruang bagi pengembangan jurisprudensi yang dapat mempengaruhi keputusan di masa depan. Contoh budaya hukum di Argentina. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Setelah jatuhnya rezim militer, Argentina menghadapi tantangan untuk menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Proses pengadilan terhadap pelanggaran militer menunjukkan bagaimana budaya hukum dapat berevolusi untuk mengatasi keadilan transisional. Yang kedua, peraturan tentang korupsi. Korupsi menjadi isu besar di Argentina. Dengan banyaknya kasus melibatkan pejabat tinggi,
Upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi mencerminkan budaya hukum yang berusaha untuk memperbaiki integritas sistem pemerintahan. Yang terakhir, penerapan hukum keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, Argentina telah membuat kemajuan dalam kesetaraan gender melalui undang-undang yang memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam hal penceraian dan hak asasi anak. Perkenalkan, nama saya Chelsea dengan NIM 02011382429412. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Kolombia. Sistem hukum Kolombia berlandaskan tradisi civil law yang menekankan penggunaan aturan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1991 dengan disahkannya konstitusi baru yang memperkenalkan konsep Estado de Social de Derecho atau negara sosial berdasarkan supremasi hukum. Konsep ini menggabungkan prinsip negara hukum dengan tanggung jawab sosial negara untuk menjamin hak-hak sosial warganya. Salah satu inovasi utama dari Konstitusi 1991 adalah pengenalan Acción de Tutela, sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan individu untuk dengan cepat melindungi hak-hak fundamental mereka melalui proses hukum yang sederhana dan cepat. Mekanisme ini telah menjadi alat penting dalam perlindungan hak-hak asasi manusia di Kolombia. Perubahan lainnya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang dan memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi, serta pengenalan sistem peradilan adversial yang memberikan peran lebih besar kepada jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Sistem hukum Kolombia adalah sistem civil law yang berfokus pada penerapan hukum tertulis sebagai sumber utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, sistem ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa kontinental, khususnya sistem hukum yang dikembangkan di Prancis dan Spanyol. Namun, sistem hukum Kolombia memiliki sejumlah karakteristik unik yang telah berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya negara tersebut. Yang pertama ada Konstitusi Kolombia 1991. Konstitusi Kolombia yang disahkan pada 1991 adalah salah satu dokumen hukum paling signifikan dalam sejarah negara ini. Konstitusi ini memperkenalkan konsep Estado Social de Derecho atau negara sosial berdasarkan hukum, yang menjamin bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial rakyatnya. Konstitusi 1991 memuat berbagai ketentuan yang berfokus pada hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, dan jaminan akses terhadap layanan dasar konstitusi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Salah satu inovasi yang paling penting adalah pengenalan mekanisme Acción de Tutela yang memungkinkan individu untuk mengajukan gugatan hukum secara cepat ketika hak-hak konstitusional mereka dilanggar. Hal ini memberikan alat yang efektif bagi warga untuk melindungi hak-hak dasar mereka melalui jalur hukum yang sederhana dan cepat. Yang kedua ada sistem peradilan di Kolombia. Sistem peradilan Kolombia terdiri dari beberapa lembaga yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, yaitu Mahkamah Konstitusi, itu untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang serta kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua ada Mahkamah Agung Kolombia, merupakan pengadilan tertinggi dalam urusan hukum umum, termasuk pengawasan terhadap sistem peradilan Kolombia. Selanjutnya ada Dewan Negara, yaitu merupakan pengadilan tertinggi yang menangani masalah administrasi, termasuk sengketa antara individu dan negara. Selanjutnya ada sistem peradilan pidana. Kolombia mengadopsi sistem peradilan adversial dalam proses pidana sejak tahun 2005. Yang ketiga ada peran hakim dan jaksa penuntut umum. Sistem hukum Kolombia memberikan perhatian besar pada prinsip adversial dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem ini, jaksa penuntut umum memiliki peran sentral dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Yang keempat ada reformasi hukum. Kolombia telah melakukan berbagai reformasi hukum untuk memastikan bahwa sistem peradilan bekerja secara efisien dan adil. Salah satu reformasi besar adalah pengenalan sistem peradilan adversial dalam sistem peradilan pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem hukum Kolombia adalah sistem hukum Kolombia meskipun berasal dari tradisi civil law dan menghadapi berbagai tantangan, berfokus pada penegakan hak-hak sosial, perlindungan individu, dan akses keadilan yang sangat adil. Pengenalan mekanisme seperti Acción de Tutela dan peralihan ke sistem adversial dalam peradilan pidana merupakan langkah besar dalam memastikan keadilan lebih terbuka dan efisien. Dengan adanya reformasi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, Kolombia terus berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan transparan, meskipun tantangan sosial politik tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Minavila dengan nomor NIM 02011382429466. Seperti yang udah dijelaskan teman aku sebelumnya mengenai sistem hukum di Kolombia, kali ini aku akan membahas tentang budaya hukum beserta contohnya di Kolombia. Saksikan ya.
Budaya hukum di Kolombia dipengaruhi berbagai aspek historis, sosial, dan budaya. Yang pertama itu pada masa kolonial. Budaya hukum di Kolombia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Spanyol yang diterapkan selama periode kolonial. Nah, setelah penaklukan oleh Spanyol pada abad ke-16, hukum Spanyol menjadi dasar bagi pengaturan sosial dan politik di wilayah tersebut. Yang kedua adalah tradisi hukum pribumi. Sebelum kedatangan Spanyol, berbagai suku pribumi seperti Muisca dan Tairona memiliki sistem sosial dan hukum mereka sendiri. Sistem Kakikazgo, yang merupakan organisasi sosial berdasarkan stratifikasi masyarakat, mencerminkan struktur kekuasaan lokal. Meskipun banyak dari tradisi ini hilang atau terintegrasi ke dalam sistem kolonial, warisan budaya ini masih memengaruhi cara masyarakat memahami keadilan dan hukum. Yang ketiga adalah perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1810, Kolombia mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih independen. Konstitusi pertama negara ini dikeluarkan pada tahun 1821, dan sejak saat itulah Kolombia telah mengalami beberapa reformasi konstitusi yang mencerminkan perubahan sosial dan politik. Konstitusi 1991 misalnya memperkenalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pluralisme. Yang keempat adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan globalisasi, Kolombia juga terpengaruh dari tren hukum internasional. Nah, ini termasuk adopsi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia serta upaya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Yang kelima adalah tantangan sosial dan ekonomi. Konflik bersenjata yang berkesepanjangan dan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan juga membentuk budaya hukum di Kolombia. La violencia dan konflik dengan kelompok gerilyawan serta kartel narkoba telah menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum dan keadilan sosial di Kolombia. Pada kesimpulannya, budaya hukum di Kolombia ini merupakan hal dari interaksi kompleks antara pengaruh kolonial, tradisi pribumi, perkembangan pasca kemerdekaan, modernisasi, serta tantangan sosial dan ekonomi. Nah, semua faktor ini berkontribusi nih pada pembentukan sistem hukum yang unik dan dinamis di negara ini. Contoh dari budaya hukum di Kolombia ini yang sumbernya berasal dari hukum Spanyol dibawa selama masa kolonial yang membentuk dasar bagi banyak aspek hukum dan sosial di Kolombia saat ini, yaitu adalah penerapan sistem hukum sipil yang diatur dalam Kodigo Sipil atau Kode Sipil atau yang biasa kita kenal adalah hukum perdata. Kodigo Sipil Kolombia diadopsi pada tahun 1873, merupakan hasil dari pengaruh hukum Spanyol. Kode ini mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk kontrak, properti, dan warisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.